Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya hal badam, ya hal roh, ya hal goib, ya hal jasad, ya rijal kan. Tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Selamat malam sahabat Langit Misteri. Jumpa lagi di Langit Misteri bersama saya Kipran Lew yang akan membawakan beberapa segmen tentang kehadiran makhluk tak kasat mata yang tertangkap oleh CCTV. Video CCTV memang sering jadi bukti aktivitas kehadiran mereka. Kegiatan dari makhluk gaib, jin, terkadang timbul tanpa sepengetahuan kita dan mereka sering beraktivitas di sana. Hal itu biasa disebabkan beberapa hal. Bisa karena lokasi, kedua memang jin yang sering mengunjungi tempat tersebut. Bahkan energi mereka sering kita rasakan. Baik yang memiliki siksaan atau tidak, kehadiran mereka tetap ada. Langsung aja, video pertama kiriman dari Nia di Surabaya. Di video yang pertama, sepertinya ada di sebuah perkantoran yang sudah tidak ada orang di dalamnya. Dan masih terlihat kondisi stabil, namun tiba-tiba kursi bergerak dengan sendirinya. Seperti ada yang mendorong sehingga kursi itu berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain. Video CCTV ini berasal dari Manchester, Inggris pada tahun 2012 silam. Sebuah video yang menunjukkan beberapa intensitas dari pergerakan gaib seperti halnya paranormal activity. Dan adanya pergerakan tersebut ada di salah satu ruangan perkantoran yang mungkin orang-orangnya sudah beranjak pulang. Nah, hal tersebut itu biasa dilakukan oleh aktivitas makhluk tak kasat mata atau yang seringkali disebut dengan istilah jin. Karena memang mereka mampu mengendalikan sesuatu yang terkadang sulit dijelaskan oleh nalar kita. Orang tersebut atau wanita tersebut mulai terasa panik dengan kehadiran sosok yang tidak terlihat. Namun ada kursi yang bergerak dengan sendirinya. Tapi dia tetap santai karena dia pikir itu halusinasinya aja. Tapi dengan tiba-tiba kursi di depannya itu bergeser kembali dan dia sempat terjatuh. Nah, disinilah merinding saya. Dan disinilah titik dimana puncak dari jin tersebut atau makhluk tersebut berbuat frontal. Pertanyaannya, kenapa bisa? Dan kenapa tadi di segmen pertama atau di video pertama saya bilang, jin walaupun
dia datang, dia ada, dia masuk ke alam manusia, kekuatannya hanya secuil. Tapi kenapa di video tersebut, di video kedua ini, dia mampu mengendalikan benda-benda di sana dan bahkan membuat wanita tersebut jatuh? Jawabannya simpel. Karena apa? Pada saat orang mengalami ketakutan, dia akan mengalami sindrom yang membuat motorik otak kanan itu tidak bisa sinkron dengan otak sebelah kiri. Sehingga keyakinan yang ia punya tidak digunakan secara maksimal. Sehingga hanya menunjukkan rasa takut, kegelisahan, kecemasan yang mampu membuat bangsa jin menjadi lebih kuat. Nah, ini yang harus kita garis bawahi. Mau kita berada dimanapun, jangan pernah menyisakan rasa takut terhadap bangsa seperti mereka. Sama halnya mereka masuk ke alam manusia, mereka mampu kita gampar, kita pukul, kita intimidasi dan lain sebagainya. Memang hakikatnya mereka hanya membuat orang takut sehingga otak kita tidak bisa bekerja secara positif. Yang akhirnya membuat kebuntuan-kebuntuan di dalam pikiran kita. Dan itu justru menguatkan kekuatan mereka. Dan kita bisa berhalusinasi seolah-olah jin itu makhluk yang kuat. Karena pada dasarnya manusialah makhluk yang sempurna dibandingkan makhluk ciptaan Allah lainnya. Lanjut ke video berikutnya. Kali ini video kiriman dari Deden yang diambil dari YouTube Midnight 5. Ada dua orang, sepertinya orang India ya. Lalu tiba-tiba pintunya ini terbuka. Saya melihat pergerakan di sela-sela kaki laki-laki yang ada di sebelah kiri ini. Persis di tengah-tengah. Apa nama ini? Nah kan? Jadi dia seperti diangkat. Mungkin kalau dari CCTV ini itu tidak terlihat sama sekali ya sosoknya. Tapi saya melihat secara jelas itu sosok itu ada di tengah-tengah kaki ini. Lalu tiba-tiba dia mampu menggerakkan kaki, bahkan membuat laki-laki tersebut itu seperti mau mau terbalik. Dan dia bingung di sini posisinya. Sampai dia keluar. Nah, video ini sempat viral sejak beberapa tahun yang lalu. Namun, aktivitas paranormal activity di video tersebut masih membuat netizen penasaran. Karena terlihat dua orang laki-laki sedang tidur di video tersebut. Namun tiba-tiba pintu kamar terbuka dengan perlahan. Lalu hal aneh pun terjadi. Laki-laki yang tertidur di bawah terangkat dengan sendirinya. Dan saat menyadari hal tersebut, laki-laki itu langsung terbangun, bahkan linglung dan kaget. Nah, seperti halnya video pertama, bahkan video kedua. Hakikat jin diciptakan sebenarnya mereka itu adalah salah satu makhluk Allah yang paling taat di zamannya. Artinya, sebelum dia menjadi iblis laknatullah, sosok tersebut dinamai Azazil. Dan pada saat dia tidak menghormati manusia pertama kali, yaitu Adam alaihissalam,
Akhirnya Azazil itu ditendang oleh Allah, lalu dinamakan dengan iblis. Nah, iblis adalah nenek moyang dari jin. Pada dasarnya, iblis tersebut sudah berikrar akan mengganggu umat manusia. Bisa jadi laki-laki yang diangkat oleh sosok jin yang ada di CCTV ini, mungkin pada saat dia buang air kecil, dia lupa membasuh. Kenapa bisa seperti itu? Karena jin paling suka dengan hal-hal yang kotor dan berbau najis. Sebenarnya ini mau membuat shock terapi, karena yang saya lihat sosok ini tuh seperti berjubah. Cuman saya nggak pasti apakah ini salah satu jin muslim atau jin lain. Karena biasanya jin itu mampu mengkamuflase kan, sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Nah, hal tersebut ini bisa dilakukan oleh bangsa jin karena apa? Mereka sudah masuk ke alam manusia. Namun sebenarnya kekuatan mereka tidak ada apa-apanya. Kalaupun kita bisa melihat, kita bisa membunuhnya. Karena itu sudah ada dari ajaran. Nah, ada sebuah ruangan, sepertinya ini dapur, tapi saya nggak yakin ya ini dapur atau sepertinya gudang atau apa. Ada sosok yang seolah-olah berjalan, bahkan mampu menggeser sebuah benda di ruangan tersebut. Dan kalian bisa saksikan pada saat sosok itu melintas, seperti dia menggerakkan benda yang ada di lantai tersebut. Dan itulah kenapa bisa sampai seperti itu. Karena lagi-lagi dia masuk ke alam manusia. Apa yang manusia pegang, mereka pun mampu. Namun hanya jin yang memiliki kekuatan supranatural. Karena tidak semua jin mampu membuat pergerakan benda seperti ini atau mewujudkan visual-visual yang mampu terlihat oleh kasat mata. Jin membutuhkan penyihir atau dalam bahasa Arabnya disebut kain, yang artinya penyihir dari golongan jin. Kalau mereka mampu berbuat seperti ini, secara sistematis umur jin tersebut sudah tua, bisa jadi sudah ratusan tahun bahkan sudah ribuan tahun. Dan juga memiliki kemampuan supranatural. Makanya ada banyak orang-orang yang mungkin mengandalkan kekuatan jin seperti ini untuk tujuan-tujuan yang saya sendiri tidak tahu. Tapi yang jelas jin itu ada, dan jin itu mampu berbuat seolah-olah dia layak seperti manusia. Ini kejadian di tahun 2017 yang lalu. Tiba-tiba pada saat dia bergerak ada sosok yang keluar dari tubuhnya. Kalau dibilang horin, ini bukan jin horin. Saya menyimpulkan begini, bisa jadi seperti mungkin mengalami crash atau kecelakaan dan ada
sebuah tempat yang tidak jauh dari lokasi tersebut memang mungkin dibilang lokasinya angker. Atau bisa jadi fenomena ini sering biasa disebut dengan istilah lelaku sihir. Jadi pada saat sihir itu kena ke target dan sudah mengalami kecelakaan, sihir itu atau jin itu pasti akan kembali ke yang mengirim untuk memberikan laporan pekerjaannya sudah selesai atau belum, nah dari jin tersebut. Nah, kalau saya sih beranggapan dua ini ya. Ini baru ini saya ngeliat sebuah video yang bisa bikin saya bingung karena saya mesti benar-benar ngeraba ya. Tapi kalau dibilang ini penampakan real, iya ini penampakan real. Karena saya pikir tadinya itu genderuwo, tapi saya coba lihat lagi, ini bukan sosok genderuwo. Kalau dibilang editan, ini juga bukan editan. Karena apa? Karena terlihat dari angle-angle spot kamera. Karena dia hanya satu titik dan ini pas. Bukan ada apa ya? Miss pada saat tubuh itu bergerak, sosok itu keluar. Jadi bukan sebuah editan. Ini video yang terakhir ini yang benar-benar membuat saya speechless. Karena apa ya? Baru ini saya ngelihat yang benar-benar jin itu keluar dari tubuh seseorang. Jadi buat kalian yang mungkin tahu, yang memiliki sixth sense atau yang memiliki kemampuan seperti anak-anak indigo, mungkin bisa bantu saya komen di bawah ini. Kira-kira itu sosok apa? Jadi kalian bantu saya untuk membuat jawaban. Saya bingung, jadi kalian harus bantu saya berikan jawaban kalian di bawah ini. Jangan lupa subscribe. Kalau gitu sampai ketemu di minggu depan. Jangan lupa like, comment, and share. Yang terpenting nyalakan tanda lonceng setelah kalian subscribe. Saya Kiki Prangleu, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, jasad, ya Rijal kan, tunjukkan eksistensi kalian. Hadir.